Baik, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita membuka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Kita membaca ayatnya yang ke-50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini merupakan salah satu karya penebusan misi yang dia jalankan. Yesus menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Allah Bapa di dalam kekekalan. Semua tugas artinya bahwa ya, tidak hanya dia datang ke dalam dunia Natal, tetapi tidak hanya juga dia mati dan bangkit Paskah, tetapi tidak hanya juga waktu dia terangkat ke sorga, tetapi sampai dia mencurahkan Roh Kudusnya. Semua merupakan satu paket komplit. Yesus mengerjakan semuanya itu, karya penebusannya bagi kita umatnya, bagi gereja Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Roh Kudus terus bekerja. Bahkan sampai kita bertemu dengan Tuhan, Roh Kudus itu terus bekerja sampai Yesus datang kembali. Makanya Yesus berkata, lebih baik saya pergi, berpisah ya. Perpisahan ini kan menyakitkan. Tetapi di balik perpisahan itu ada satu hal yang terindah, yang lebih baik yang akan dialami oleh para murid, yaitu penyertaan yang tanpa putus daripada Allah Roh Kudus. Karena ketika Yesus hadir secara jasmani di dalam dunia ini, dia mengosongkan dirinya, dia dibatasi oleh waktu, oleh ruang, oleh tempat, sehingga ketika dia ada di Galilea, dia hanya ada di sana secara fisik. Dia terbatas. Tetapi ketika dia berkata bahwa lebih baik saya pergi, supaya ia, Roh Kudus yang datang itu, akan menyertai kita tanpa batas. Di mana saja, kapan saja, Roh Kudus, Roh Allah itu menyertai semua orang percaya. Di segala tempat, hari ini Roh Kudus menyertai kita di kampung Tiba-Tiba. Tapi pada saat yang sama, di tempat yang lain, di belahan dunia yang lain, di bawah kolong langit yang lain, Roh Allah juga sama menyertai kita orang percaya, kita umatnya, kita gereja Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, peristiwa kenaikan Yesus ini merupakan satu paket karya penebusannya bagi gerejanya, bagi kita umatnya. Dan kita lihat bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini menegaskan atau memberi dua berkat yang penting bagi kita. Berkat yang pertama yaitu kenaikan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Yesus dia adalah Allah yang turun ke dunia. Dia menjelma menjadi manusia. Dan kemudian dia kembali naik ke surga.
Jadi dia kenapa naik? Karena memang asalnya dari sana. Dia pernah turun, dia datang dari sana, dari atas. Dia turun ke dalam dunia. Kenapa dia harus turun? Karena memang ada satu hal yang penting. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dia datang untuk melepaskan kita dari rantai dosa, dari perbudakan si jahat, bahkan dari kuasa-kuasa maut sekalipun. Dia datang, dia turun ke dalam dunia dengan satu misi, tugas yang penting, yang luar biasa. Dan setelah dia turun, dia harus naik kembali. Karena memang Yesus itu bukan berasal dari dunia ini. Dia itu berasal dari sorga. Dalam Efesus 4 ayat 9 sampai 10, ia yang telah naik karena memang dia pernah turun. Dia naik itu mengatasi segala langit. Karena orang Ibrani percaya bahwa langit itu ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, di atasnya itu sudah tempat tahtanya Tuhan Allah itu. Dia mengatasi semua tingkatan-tingkatan langit yang ada. Karena memang dia berasal dari sana. Dan ketika dia naik, dia memenuhkan segala sesuatu. Dia memberikan semua yang kita perlukan. Semua yang paling penting yang tidak bisa kita dapatkan di dalam dunia ini. Dia naik supaya kita bisa mendapatkan kepenuhannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Yesus inilah kenaikannya ke surga membuktikan bahwa Yesus ini lebih unggul dari pribadi manapun di dalam dunia ini. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang pernah naik sampai ke atas, ke tempat yang maha tinggi itu. Hanya satu pribadi yang datang dari sana, yang pernah jadi manusia merendahkan dirinya, dan yang telah mengerjakan karya keselamatan itu. Dia naik dan dia memberikan, mencukupkan, memenuhkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia naik dan memberikan berkat-Nya kepada kita. Berkat yang mana? Berkat tentu ini berkat yang dari atas. Karena semua yang baik itu berasal dari atas. Semua itu datang dari atas. Berkat yang terbaik, berkat yang kita rindukan, yang kita nantikan, berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga. Dan selama 33,5 tahun dia ada di dalam dunia. Ketika tugas itu selesai, dia kembali ke surga. Artinya bahwa Yesus ini ketika dia mendapatkan tugas, mendapatkan satu mandat kepercayaan, dia diutus oleh Allah Bapanya mengerjakan tugas yang mulia, tugas penebusan itu. Dia taat. Dia jalankan tugas itu dengan baik. Jalankan tugas itu dengan setia. Dan dia menyelesaikan tugas itu dengan baik. Pelajaran bagi kita semua, apapun tugas yang Tuhan berikan kepada kita, mari terima dengan sukacita. Lakukan dengan taat dan setia. Dan kita menyelesaikan tugas kita itu dengan baik. Sebesar apapun, sekecil apapun tugas yang kita terima dari Tuhan, lakukan dengan setia. Karena Tuhan mengasihi orang yang setia. Orang yang mau melakukan tugas yang daripada Tuhan itu dengan baik, taat dan setia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenaikan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia Allah, Dia Tuhan. Dia Allah yang merendahkan diri menjadi manusia.
Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan Tuhan yang mengangkat diri menjadi manusia, menjadi Tuhan. Bukan ya, Yesus dia bukan angkat-angkat diri jadi Tuhan. Makanya orang Yahudi benci sama Yesus. Mereka bilang, kau Tuhan kah? Waktu dia berkata kepada orang lumpuh, bangunlah, angkat tilammu, dosamu sudah diampuni. Mereka bilang, kau Tuhan kah? Yesus berkata, iya, anak manusia di dunia ini, dia berkuasa mengampuni dosa manusia. Yesus ini adalah Tuhan yang merendahkan diri menjadi manusia. Dia bukan manusia yang mau angkat-angkat diri menjadi seperti Tuhan. Bukan. Waktu angin badai di atas danau itu, dia berkata, tenanglah, maka angin dan gelombang itu pun taat. Alam pun taat kepadanya. Karena memang dia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Kisah 1 ayat 9, ketika Yesus terangkat ke sorga, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus terangkat, kemudian ada awan yang menutupnya dan dia hilang dari antara mereka. Naik ke surga, tidak nampak, tidak kelihatan lagi. Nah, apa yang terjadi? Rupanya kenaikan Yesus ini juga menjawab nubuat yang ada terjadi dalam kitab Daniel pasal 7. Ini penglihatan Daniel, kita baca 2-3. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel sudah mendapatkan penglihatan bahwa kelak anak manusia itu dia akan dia datang dari sorga, bahkan dia naik ke sorga. Ayat 14 tadi katakan dia membawa semua jarahan, dia menerima segala kekuasaan, dan dia adalah raja yang mengatasi segala-galanya. Siapa dia? Anak manusia. Anak manusia yang mana? Perhatikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Statusnya itu adalah anak Allah. Waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, keluar dari air itu, suara dari langit mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Status Yesus jelas adalah anak Allah yang harus didengarkan, yang harus ditaati, yang harus disembah, karena dia anak Allah. Setelah dibaptis, iblis membawanya ke padang gurun. Sampai di sana, iblis berkata kepadamu, jika engkau anak Allah. Iblis mau meragukan status Yesus yang adalah anak Allah. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Buanglah dirimu dari hubungan ini. Semua akan kuberikan kepadamu, dan seterusnya. Iblis tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Tetapi di dalam Injil, kitab Injil, kita juga melihat bahwa Yesus seringkali menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia datang untuk menyelamatkan. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Daniel 700 tahun sebelumnya, Daniel sudah lihat bahwa seorang anak manusia ini, dia akan dipenuhi dengan kemuliaan, awan yang ada naik ke tempat maha tinggi itu, menerima segala kuasa, menerima segala penghormatan. Karena ketika Yesus naik, Lukas mencatat bahwa ada awan-awan yang menutupinya.
menegaskan bahwa Yesus adalah pemenang yang mengambil seluruh jarahan dunia ini, membawa semua itu kepada Allah Bapa. Jarahannya itu apa? Umat manusia yang diperbudak oleh dosa, yang menjadi tawanan iblis si jahat itu. Dia membawa semua orang-orang dari segala suku, kaum, bahasa, semua datang sujud menyembah, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Berarti kenaikan Yesus menegaskan bahwa Yesus ini adalah seorang pemenang. Dia seorang pahlawan yang telah menyelesaikan peperangan itu, melawan kuasa dosa, melawan kuasa iblis, bahkan kuasa maut. Kenaikan Yesus menegaskan bahwa Yesus kelak dia akan datang juga dengan cara yang sama. Dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh dunia, menghakimi semua manusia dalam dunia tanpa pandang bulu, tanpa pandang siapapun dia. Semua orang akan menuju tahta pengadilannya. Kenaikan Yesus menegaskan bahwa dia dimuliakan, dia ditinggikan, dan dia patut menerima segala penghormatan, segala pengagungan, segala penyembahan daripada seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara, kenaikan Yesus menegaskan dia adalah Tuhan. Puji Tuhan kalau kita sudah percaya, kita sudah tahu dan kita mengaku dia sebagai Tuhan. Kita sudah menerima dia, menyembah dia sebagai Tuhan. Tetapi ketika manusia pun tidak mengakuinya, ketika manusia menolaknya, tidak mengurangi statusnya bahwa dia adalah Tuhan, karena memang dia adalah Tuhan. Kalau manusia tidak mau mengakuinya, menyembahnya, datang sujud kepadanya, berarti manusia sedang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Manusia sedang menyembah pribadi-pribadi yang lain. Dan semua penyembahan kita hari ini, kalau tidak tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, maka itu akan menentukan nasib kita, baik di dalam dunia ini maupun kelak di dalam kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenaikan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga, kita melihat bahwa pesan penting yang dia berikan sebelum dia terangkat, amanat agungnya itu. Banyak pesan ajaran yang Yesus sampaikan waktu dia ada dalam dunia. Tetapi pesan terakhir sebelum dia terangkat merupakan pesan yang agung, pesan yang terbesar, amanat yang terbesar. Dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, Lukas juga mencatat bahwa selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan berulang-ulang kali dia bicara tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah dan kerajaan Allah. Karena memang kerajaan Allah inilah isi hati daripada Tuhan Yesus. Itu sebabnya murid-murid pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, ajarlah kami berdoa." Tuhan Yesus berkata, "Berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu." Yesus berulang kali berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah artinya bahwa kehendak Tuhan itu harus jadi di bumi. Kehendak Tuhan harus jadi di bumi seperti di surga. Yesus mau supaya kerajaan Allah itu hadir di bumi. Kalau kita mau hidup kita memuliakan Tuhan, kalau kita mau membuat Tuhan tersenyum, kita mau untuk menyenangkan hati Tuhan, maka tidak ada cara lain selain kita berdoa, kita rindu kerajaan Tuhan itu datang dan jadi di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan terjadi di bumi. Apa maksudnya, Bapak, Ibu, Saudara? Maksudnya perhatikan bahwa sejak Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan Allah, manusia tidak lagi mampu untuk taat kepada Tuhan. Manusia tidak mau Tuhan Allah mengatur-atur hidupnya.
Manusia mau supaya dia menjalankan hidupnya dengan bebas, hidupnya sesuka hatinya, menjalankan hidupnya itu dengan liar, dengan tidak bertanggung jawab. Itulah upah daripada dosa. Manusia tidak mau diatur oleh Tuhan Allah. Manusia cenderung untuk menjauh dari Tuhan, cenderung untuk membelakangi Tuhan, cenderung untuk memberontak kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, manusia mau hidup bebas dan hidup tanpa Tuhan. Padahal kalau kita lihat bahwa semakin manusia dia mau hidup bebas dan hidup tanpa Tuhan, maka hidupnya itu semakin hancur dan hidupnya semakin rusak, hidupnya justru menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat bahwa hari ini dunia semakin melawan Tuhan Allah. Dunia semakin menolak kebenaran Tuhan. Maka yang terjadi adalah moral manusia semakin rusak. Pendidikan semakin tinggi, tetapi moral manusia semakin rendah. Teknologi kemajuan dunia semakin luar biasa, tapi kejahatan juga semakin luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun dunia tidak menghiraukan Tuhan, tetapi lihat bahwa Tuhan Allah terus bekerja mempersiapkan umatnya. Ketika pekerjaan Tuhan itu dijalankan, ketika orang-orang percaya merindukan kerajaan Allah itu jadi di bumi, kehendak Tuhan harus terjadi di dalam dunia ini, maka kita lihat bahwa Tuhan Allah sedang mengumpulkan umatnya. Tuhan Allah sedang mempersiapkan jemaatnya dari segala suku, kaum, bahasa, dari segala latar belakang apapun. Orang-orang yang Tuhan persiapkan, mereka akan berkata, biarlah kerajaanmu datang dan kehendakmu terjadi. Orang-orang ini mereka akan merindukan bahwa kehendak Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam keluarganya, kehendak Tuhan yang terjadi di dalam gerejanya, kehendak Tuhan yang jadi di dalam masyarakatnya, di dalam bangsanya, di dalam komunitasnya. Kehendak Tuhan inilah yang dirindukan. Kehendak Tuhan inilah yang harus jadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatur-atur Tuhan. Kita tidak bisa untuk memerintah-merintahkan Tuhan. Tetapi yang kita rindukan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Hari ini banyak pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Tetap sebagai umat Tuhan kita berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kesulitan, tantangan apapun yang hari ini kita hadapi, mari kita tetap berkata kehendak Tuhan yang jadi. Orang dunia mengabaikan Tuhan Allah, hidupnya semakin lama kita lihat justru semakin hancur. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, semakin lama mereka hidupnya semakin suci, hidupnya semakin berkenan kepada Tuhan, dan hidupnya semakin memuliakan Allah. Jadi kita lihat bahwa ada perbedaan. Orang-orang yang tidak mentuhankan Kristus Yesus dalam hidup mereka, hidup mereka semakin lama semakin jauh, hidup mereka semakin tidak jelas, hidup mereka semakin menurun, hidup mereka justru semakin rusak, hancur, dan kelak menuju kepada kebinasaan. Tetapi puji Tuhan kita lihat orang-orang yang mentuhankan Kristus di dalam hatinya, di dalam hidupnya, yang senantiasa berkata apapun terjadi, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku, kehendak Tuhan yang jadi dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam usahaku, dalam bisnisku, dalam semua yang aku buat, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan orang-orang yang demikian, hidupnya semakin lama semakin suci, hidupnya semakin berkenan dan semakin memuliakan Allah. Dan Tuhan tersenyum melihat keberadaan mereka. Kita lihat bahwa di dalam Kejadian 5:6 itu ya, orang-orang dalam zaman Nuh hidup itu berbeda
Nuh hidup itu bergaul dengan Tuhan Allah. Nuh hidup itu cenderung untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan senang melihat kehidupan Nuh. Sehingga Tuhan memberikan tugas yang mulia kepada Nuh. Tugas ini secara manusia tugas yang tidak masuk akal. Tugas yang berat. Tugas yang orang olok-olok, orang hina, orang pandang rendah dan lain sebagainya. Tetapi Nuh tahu bahwa ini tugas yang mulia dari Tuhan. Tugas ini adalah satu kepercayaan, tetapi juga akan menentukan nasib daripada dunia ini. Nuh dengan sabar, dengan setia, selama 120 tahun mempersiapkan bahtera yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nuh jalankan itu dengan setia. Dan pada akhirnya kita lihat apa yang terjadi. Nuh akhirnya diselamatkan. Apa yang Nuh buat, apa yang Nuh kerjakan, apa yang Nuh jalankan dengan taat dan setia kepada Tuhan Allah, justru itu semua yang kelak menyelamatkan Nuh. Apa yang Nuh buat dalam perintah Tuhan itu, justru itulah yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan Tuhan memakai Nuh menjadi alat penghukuman bagi dunia, tetapi alat keselamatan bagi keluarganya. Mari Bapak Ibu Saudara tetap setia, tetap taat, dan jalankan segala sesuatu yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Karena memang kita sedang mentuhankan Kristus. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan di dalam hatiku, dalam hidupku. Banyak orang mengaku Yesus Tuhan hanya di bibir mulut saja. Mengaku Yesus Tuhan hanya 2 jam hari Minggu di gereja saja. Tapi setelah itu dia pulang. Dia mempertuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Dia tunduk kepada segala sesuatu yang bukan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Apakah Yesus itu Tuhan? Iblis juga tahu. Iblis juga percaya. Iblis juga mengaku. Tapi iblis tidak mau tunduk, sujud dan menyembah Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah Yesus itu Tuhan? Dan dia juga Tuhan di dalam hati kita, hidup kita, memerintah dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang sejati, orang percaya yang sungguh-sungguh mentuhankan Kristus, hidupnya mencari kehendak Tuhan. Mereka mencari kehendak Tuhan. Ada orang-orang yang menjadi hamba Tuhan. Ada orang-orang yang menjadi pengajar-pengajar, menjadi eksekutif, legislatif, menjadi bos, menjadi raja, bahkan menjadi pembantu sekalipun. Mereka berkata, jadilah kehendakmu atas hidupku. Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Kehendak Tuhan itulah yang luar biasa. Kehendak Tuhan itu di atas segala-galanya. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Apapun yang terjadi, dia tahu bahwa Tuhan sedang menuntun, memimpin, menyertai, sedang membentuk hidupnya semakin baik, semakin indah, semakin luar biasa. Dan dia tetap jalan bersama dengan Tuhan. Dia tetap mengikuti pimpinan Tuhan. Dia tetap taat dan setia dalam segala proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh hidup bertanggung jawab di dalam dunia ini. Hidup sungguh-sungguh lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Taat dan setia, bukan dalam hal-hal yang besar, tapi dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tidak kita perhitungkan. Taat setia dari yang kecil, dengan hati yang rela dan dengan tidak bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pesan Tuhan Yesus. Dia berulang kali menyampaikan bicara tentang kerajaan Allah. Karena bicara tentang kerajaan Allah artinya kehendak Tuhan yang harus jadi, bukan kehendak saya. Dan yang kedua, kita lihat pesan sebelum dia terangkat. Dia katakan, pergilah jadikan segala bangsa muridku.
dan seterusnya. Yesus mau supaya para murid orang percaya menjadi saksinya, menjadi saksi bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah mati karena dosa-dosa kita, dia bangkit, dia menang, memberikan pastian pengharapan kepada kita. Sebelum terangkat, Yesus berbicara dengan penuh kuasa, "Pergilah, jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi kita lihat bahwa penginjilan ini adalah seruan yang terakhir. Penginjilan adalah pesan Yesus yang terakhir. Penginjilan adalah teriakan Tuhan Yesus yang terakhir. Dan inilah isi hati Tuhan. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus mengingatkan bahwa kita harus memberitakan Injil. Kita harus bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang lain tanpa kita melakukan hal yang utama yang Yesus perintahkan. Gereja yang tidak menjalankan penginjilan, gereja itu gereja yang berdosa. Pribadi yang tidak menjalankan penginjilan, pribadi yang berdosa kepada Tuhan, yang mengecewakan Tuhan. Keluarga yang tidak ambil bagian dalam menuntaskan amanat agung ini, keluarga yang berdosa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita ambil bagian di dalam menuntaskan amanat agung ini, yaitu penginjilan. Jadikan segala bangsa muridku. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Mulai dari keluarga kita selamatkan mereka. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, gereja yang sejati tahu isi hati Tuhan, yaitu kerajaan Allah harus terjadi, dan kerajaan Allah kehendak Tuhan terjadi, yaitu melalui penginjilan. Yesus waktu di dunia dia sudah jalankan itu. Sekarang dia sudah naik. Dia memberikan tugas itu, mandat itu kepada kita, kepada gereja Tuhan. Artinya bahwa sukses tidak suksesnya itu tergantung kepada kita. Tidak. Penginjilan itu sukses, maju, jalan, tidak jalan itu bukan berarti tergantung kepada kita. Tuhan memang menyerahkan tugas itu kepada kita. Dia mempercayakan tugas itu kepada kita. Kita harus jalankan. Tapi bagaimana kalau manusia tidak jalankan? Bagaimana kalau gereja tidak jalankan? Manusia sibuk urus yang lain, gereja sibuk urus yang lain. Apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak meresponi amanat agung itu, bukan berarti amanat agung itu akan gagal. Amanat agung itu pasti akan sukses, pasti akan jadi. Karena Yesus sendiri yang akan kawal sampai selesai. Kalau kita tidak mau, jangan kita GR, lalu kita merendahkan pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak ambil bagian mendukung pekerjaan Tuhan, jangan kita GR, kita bilang kasih tinggal. Pasti tidak akan maju, tidak akan jalan, tidak akan lancar, karena saya tidak ambil bagian. Jangan kita GR Bapak Ibu Saudara. Karena ketika Tuhan mempercayakan tugas itu kepada kita, sebenarnya itu adalah kesempatan untuk kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau meresponinya, Tuhan akan bangkitkan orang yang lain. Tuhan akan pakai orang yang lain. Tuhan pakai cari orang-orang yang siap, yang mau menjalankan karyanya, pekerjaannya, pelayanannya, dan tidak bergantung kepada mau tidak maunya kita, karena semua adalah kesempatan bagi kita. Kalau kita menolak, maka kerugian itu bukan di pihak Tuhan, kerugian itu ada di pihak kita. Kita yang akan rugi karena kita tidak berbagian di dalam menuntaskan,
tidak berbagian di dalam menyokong pekerjaan Tuhan yang indah mulia. Kita tidak ambil bagian di dalam karya amanat agung misi Kristus yang luar biasa itu. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah melengkapi kita dengan semua hal yang baik. Adalah tujuan supaya kita bisa menyokong karyanya, kita bisa memajukan pekerjaannya, memperluaskan pelayanannya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Yesus dunia jalankan, kita kasih tugas. Kalau kita tidak mau jalankan, Dia akan pakai orang lain untuk menjalankannya. Berarti yang rugi siapa? Yang rugi itu kita. Yang diberkati adalah orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita rebut kesempatan yang mulia yang Tuhan kasih. Jangan kita abaikan, jangan kita lewatkan kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita untuk ambil bagian menyokong pekerjaan Tuhan. Jangan sama seperti Esau. Esau menyia-nyiakan peluang, kesempatan, menyepelekan hak kesulungan yang Tuhan kasih kepada dia, sehingga dia menjual, sehingga dia tidak mau, sehingga dia mengabaikannya. Mari kita sama seperti Yakub. Yakub dia berusaha, ini adalah kesempatan, ini momen yang penting, yang berharga, tidak boleh lewat. Saya harus ambil bagian di dalamnya, saya harus menerimanya, mendapatkannya. Ini adalah berkat hak kesulungan yang Tuhan berikan kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Yakub dia begitu menghargai. Tetapi Esau dia justru membuang kesempatan, membuang hak kesulungan itu. Bapak Ibu Saudara, ladang penginjilan luas. Ladang penginjilan itu ada di sekitar kita. Tuhan mau kita memberitakan Injil. Dan Roh Kudus dia akan curahkan, menyertai kita, memampukan kita, dan mengawal pekerjaan itu sampai selesai. Bukan karena kita kuat, hebat, mampu dan lain sebagainya. Kita lemah tak berdaya. Tetapi Dia memberikan kuasa Roh Kudus. Hari Pentakosta lihat bahwa kuasa Roh Kudus diberikan. Diberikan untuk apa? Untuk menuntaskan amanat agung, yaitu jadikan segala bangsa muridku. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, jadi saksiku di Yerusalem sampai ujung dunia. Tetapi mulai kisah 1, kisah 2, kisah 3, kisah 4, kisah pasal 5, pasal 6, pasal 7, orang percaya tidak menjalankannya. Maka di dalam kisah pasal 8 ayat 1, Tuhan izinkan ada penganiayaan. Tuhan izinkan mereka mengalami penganiayaan supaya mereka bergerak, supaya mereka terserak, supaya mereka pergi dan jadikan segala bangsa muridku. Tadi mereka hanya diam tenang di Yerusalem, tidak menjalankan visi amanatnya Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan ada satu masalah yang besar, ada satu tantangan yang begitu berat, yang begitu hebat, penganiayaan. Akhirnya lihat bahwa Tuhan mengutus semua orang percaya lewat penganiayaan. Berarti kita lihat bahwa Tuhan utus dengan paksa. Kalau tidak mau jalan, Tuhan utus dengan paksa. Akhirnya mereka dari Yerusalem, mereka pergi ke daerah-daerah sekitar, pergi ke Yudea, pergi ke Samaria, pergi ke seluruh dunia. Dan waktu mereka pergi, Roh Kudus tercurah ke atas mereka, dan mereka memberitakan Injil Tuhan. Pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya begini, sambil kita pergi, sambil kita memberitakan Injil, sambil kita pergi ke pasar, kita juga memberitakan Injil, sambil kita pergi ke kantor, kita juga memberitakan Injil, sambil kita pergi ke ke mana saja, sambil kita pergi kita memberitakan Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih,
Ladang Tuhan itu luas. Ladang sudah menguning siap dituai, tapi pekerja sedikit. Siapakah yang mau Tuhan pakai kita? Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan panggil kita semua. Yesus berkata, marilah. Itu adalah undangan. Mari, come, datang. Setelah datang, diperlengkapi, dipersiapkan, kemudian Yesus bilang, pergilah. Jadi ini adalah suatu pengutusan. Kita dipanggil oleh Tuhan, menerima keselamatan, dan kita juga diutus oleh Tuhan untuk menjalankan, menuntaskan visi misi amanat agung Tuhan itu. Pergi artinya bahwa jangan diam. Pergi artinya bahwa jangan berpangku tangan. Pergi artinya buat sesuatu untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Jangan diam-diam. Pergi artinya ini sesuatu kalimat perintah. Kita harus bergerak. Bergerak bagaimana, seperti apa? Roh Kudus akan menuntun kita. Ketika kita sepakat, Tuhan saya siap, maka Tuhan akan menuntun kita. Yang Tuhan mau adalah kita siap melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam Lukas 24 tadi, ayatnya yang ke-50 bagian B, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terangkat dari hadapan mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memberkati kita. Yesus sebelum terangkat, dia memberkati para muridnya. Berkat itu menyebabkan semua pekerjaan kita berhasil. Berkat yang daripada Tuhan itu akan menyokong kehidupan kita. Berkat daripada Tuhan itu kekuatan, kuasa, dan semua pertolongan-pertolongan Tuhan. Berkat daripada Tuhan itu adalah pekerjaan di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik, yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita, memberkati para muridnya, supaya para murid difasilitasi untuk melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Jangan kita hanya berdoa, Tuhan berkati saya, berkati pekerjaan saya, berkati usaha saya, berkati keluarga rumah tangga saya. Tapi setelah Tuhan memberkati hidup kita, kita tidak buat sesuatu untuk Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dengan ajaib indah luar biasa. Mari, semua adalah sarana yang Tuhan anugerahkan kepada kita, supaya kita bisa buat sesuatu untuk Tuhan. Mulai dari mana? Mulai dari doa-doa kita. Kita berdoa supaya pekerjaan Tuhan jalan. Kita berdoa supaya pekerjaan Tuhan terus maju. Pekerjaan Tuhan terus diperlebar. Kita semua bertanggung jawab untuk mendoakan pekerjaan Tuhan. Jangan hanya berdoa untuk pergumulan kita dan seterusnya. Jangan egois, Bapak Ibu Saudara. Mari mulai memikirkan hal-hal yang lain. Yang penting yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita berdoa. Dan setelah kita berdoa, Tuhan mau juga kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita buat untuk Tuhan? Yesus selalu bertanya, apa yang ada padamu? Apa yang ada pada kita? Artinya bahwa kita lihat semua yang baik Tuhan sudah kasih kepada kita. Nafas ini dari Tuhan. Kekuatan, kesehatan hidup ini dari Tuhan. Kita bisa bergerak, kita bisa berkarya, kita bisa buat semua itu adalah dari Tuhan. Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Yang ada padamu itulah yang Tuhan akan memberkatinya. Waktu 5.000 orang mereka membutuhkan makanan, Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid bilang, suruh mereka pulang saja, sudah malam ini, sudah capek lagi, sudah dan lain sebagainya, keberatan. Tapi Yesus tak bilang, kamu harus beri mereka makan.
apa yang ada padamu? Mereka bilang, aduh tidak ada ini. Yesus tanya apa yang artinya bahwa kita harus cek, kita harus periksa, kita harus lihat apa yang ada pada kita. Walaupun itu hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang tidak berarti. 5 roti 2 ekor ikan itu hal yang tidak ada nilainya kalau kita mau ukur dengan 5.000 orang itu ya. 5 roti 2 ikan mau ukur bandingkan dengan 5.000 orang, ini tidak pas. Ini sangat kurang. Bahkan ini kurang-kurangnya luar biasa. Tapi ketika Yesus dibilang apa yang ada padamu, ketika anak kecil itu dia menyerahkannya 5 roti 2 ekor ikan, apa ya respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak bilang aduh sedikit ini, aduh kurang ini, aduh dan lain sebagainya. Tapi perhatikan bahwa semua yang kita beri untuk Tuhan, Tuhan akan terima. Dan apa yang Tuhan terima daripada kita, Tuhan pasti akan memberkatinya. 5 roti 2 ekor ikan, Tuhan terima dan Tuhan memberkatinya. Menjadi berkat yang besar, menjadi berkat yang luar biasa, menjadi berkat yang kelak memuliakan Tuhan. Bahkan lihat ada sisa 12 bakul. Apa artinya 12 bakul itu? 12 bakul artinya bahwa 12 murid yang sedang melayani waktu itu, mereka semua mendapat 1 bakul. Artinya bahwa mereka juga yang menjalankan semua itu, mereka diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan ragu dengan apa yang ada pada kita untuk kita memuliakan Tuhan yang sudah memberkati hidup kita. Beri apa yang ada pada kita, karena Tuhan pasti akan menerimanya. Dan semua yang Tuhan terima, pasti Tuhan akan memberkatinya. Alkitab berkata, berilah maka kamu akan diberi. Tuhan tidak mau kita hanya egois, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, dengan bibir mulut kita, dengan pikiran kita, akal budi kita, dengan kekuatan tenaga kita. Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menyokong pekerjaan Tuhan dan memperluas pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Inilah pesan daripada Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan harus jadi. Dan yang kedua, kita harus menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injilnya, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Kita berdoa.